Dan saya ngalamin satu truk gas, pernah saya lakukan. Itu yang ngalamin. Sekali lagi tolong perhatiin pedagang kami. Pedagang boleh dikatakan ya mayoritas lah pertengahan saya. Kalau miskin makali dari mau dapat. Nah, satu kedua masalah eksis jalan itu saya perhatiin Pak. Itu saya sangat agak setuju banget Pak itu. Kalau seandainya angkot harus naik ke atas Pak. Bayangkan sekarang aja angkot yang ada itu bagaimana susahnya. Keamanan Pak. Apalagi nanti kalau di atas dia muter. Belum tentu belanja ada di atas. Bisa-bisa numpuk tuh Pak. Itu mungkin bukan kapasitas saya ya. Itu hanya masukan barangkali. Saya rasanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan terakomodir. Dan mudah-mudahan ini pedagang yang saat ini ya insya Allah lah sama senasib barangkali sama saya. Benar? Ya. Kita bisa maju lagi Pak. Bisa sama-sama usaha lagi. Saya terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jintong. Yang selanjutnya satu pertanyaan dulu. Ya, silakan satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Unit, yang terhormat Bapak Pemborong Langsung Jaya. Kami pedagang pasar sekarang di blok A nomor 11 18. Saya ingin menanyakan, Bapak tadi diterangkan masalah lantai ada 6. Saya hak sekarang ada lantai 2. Ya, sekarang hak kami ada lantai berapa adanya? Itu yang saya tahu. Karena saya belum tahu nih, agak baru adanya di mana belum tahu. Takutnya begini jadi, saya di lantai 6. Sekali ya udah. Iya. Sekarang aja lah. Sekarang nih, semenjak habis kebakaran, aku 2 botol bilang habis buat makan saya. Itu. Nah sekarang supaya jadi bekerja baiknya, sekarang udah lantai 2, tetap di lantai 2, jangan dirobol lagi. Itu yang saya minta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Iwang ya, Bang Iwang. Di sini pertamanya ngerti masalah pembangunan. Beliau adalah setuju dan ini ketua aspek istilahnya tolong masukan dari pedagang harus bisa ditampung Pak. Itu masukan yang bagus itu. Nah, yang keduanya itu Pak Hajintong. Di sini mungkin tuh kesannya sudah disampaikan, intinya dalam artian mungkin tolong pikirkan pedagang kecil kan gitu. Tolong pikirkan pedagang kecil dan ditempatkan di mana kan gitu. Nah, termasuk mungkin ini sebenarnya ranahnya ke masalah harga itu belum sampai. Tapi mungkin dari pihak PT Senjaya bisa memberikan ya estimasi lah gitu kan. Selain mungkin di sini juga ibaratnya kan ada batu turun ke sik naik, iya turun iya daek. Jadi ini kan harga juga belum ini gitu kan, belum jelas. Nanti sesudah itu baru harga itu ketahuan kan gitu. Karena jumlah istilahnya pedagang yang ini juga belum ketahuan persis kan gitu. Barangkali untuk dengan Pak Haji Entong dari PT Senjaya, silakan jelaskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengatur acara dan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu untuk acara prasosialisasi Pasar Baru Cikarang. Kami pertanyaan pertama mungkin Bapak Wawan kaitan masalah harga termasuk artinya bangunan mewah. Kami jelaskan di sini ke para pedagang yang hadir, ini hanya konsep, hanya wacana aja seperti ini. Karena kami pun seperti ini diminta juga oleh Bupati Pak. Ini artinya ikon Cikarang itu ingin lebih, artinya lebih mewah. Bukan artinya orang kampung tidak masuk ke pasar semi modern. Mall pun orang kampung pasti masuk. Siapapun juga pasti masuk. Dan pasti mereka pernah mengalami seperti itu. Makanya untuk saat ini kami
Untuk masalah harga kami belum bisa bicarakan. Mungkin ini asosiasi yang terakhir, mungkin minggu depan baru kita asosiasi akbar kaitan masalah harga, termasuk pembangunan seperti apa, berapa lantai, yang artinya peaknya dan finalnya. Makanya kita di sini pendataan dari UPTD dan aspek dengan tim kami dari PT Senjaya Tikimas itu sekitar 3.862, betul nggak Pak Upe? Seperti itu. Ini salah satunya artinya ada PKL juga. Apakah 3.862 ini mereka mengambil kios atau tidak? Kita belum tahu Pak. Apakah ini bangunan bisa 6 lantai? Apakah bisa 4 lantai? Apakah 2 lantai? Apa 1 lantai? Itu. Jangan artinya melihat ini hanya konsep aja, wacana aja seperti ini. Itu. Makanya kita misalkan untuk ke depan, karena masalah harga kita belum artinya saya bicarakan hari ini. Mungkin nanti ada season berikutnya kita bicara masalah harga dan spek bangunan seperti apa, berapa lantai yang benar-benar finalnya. Itu. Masih. Terus keduanya kaitan Haji Entong. Untuk masalah lokasi buah-buahan. Karena gini Pak, untuk saat ini pasar mungkin zona itu saling berkaitan. Ada sembako berhadapan dengan sayuran, ada sayuran berhadapan dengan toko emas seperti itu. Makanya kami dari pihak developer menginginkan ada sistem zona Pak. Jadi sistem zona ini toko emas, ikan basah, sayuran, sembako, pakaian. Jadi kita orang pun bisa Pak, pasti akan mengejar. Misalkan ikan basah dan buah-buahan, misalnya ikan basah, ayam hidup, ayam potong, ikan basah itu di daging, itu di lantai 3. Mereka pasti ngejar ke atas Pak. Pasti, karena di lantai dasar, lantai 1 tidak ada zona tersebut. Itu pasti ngejar Pak. Apalagi kita difasilitasi oleh eskalator, termasuk lift. Masing-masing lantai itu kita dikasih parkiran Pak. Untuk bongkar muatnya, parkiran itu masing-masing lantai ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu kita kasih parkiran. Itu Pak Jito. Jadi kita juga harus bisa artinya memahami untuk bicara ke depan. Kita konsep ini bukan modern, tapi nuansa modern, asal tradisional nuansa modern. Tetap Pak, artinya kita nggak terlalu mewah. Kan kita belum tahu harga berapa sih jatuh per meternya. Itu kan kita belum sebutkan harga dari pertama sampai terakhir ini. Masalah harga dari pihak developer belum kita tahukan ke Bapak. Itu Pak. Jadi kita melihat ke depan nanti untuk acara akbarnya berapa sih harga untuk per meter plaza termasuk tradisionalnya Pak. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak. Sikapi tadi apa yang disampaikan oleh dari itu bisa? Silakan Pak. Ya. Oke lah Pak ya, kita memahami bulan dalam hal ini kita mohon usul nih Pak. Usul kalau bisa dagang kita nih terutama buah bawah aja Pak, gak usah di atas, mempermudah bongkar muat, mempermudah buang sampah, dan jadi juga mempermudah segalanya Pak. Kalau kita ada di atas, ya kita nggak bisa bayangkan bagaimana yang terjadi. Itu beda-beda amat sampai sekarang kali Pak. Di situ. Yang kedua, tolong Bapak sikapi lagi nanti usulan saya, terutama masalah kaki 5 yang ada. Karena sekarang tadi Bapak nggak menyinggung-nyinggung di mana mereka akan ditempatkan, di mana mereka akan dilokasikan. Sedangkan itu kaki 5 kalau Bapak lihat
mungkin semuanya juga bisa tahu dari ujung bangunan 1 sampai sekarang udah mau jembatan layang sampai Pak, berapa ribu pedagang. Tolong itu dipikirkan sehingga penyakit ini bisa selesai. Kalau mereka tidak dipikirkan, akan beda-beda. Walaupun memang tadi tampilannya itu cukup megah dan saya sangat dukung. Saya orang Cikarang, ikon. Tapi tolong juga dampaknya jangan sampai dengan pembangunan yang semewah itu kita ini jadi kegusur. Betul. Ya, malah kalau bisa biar membangun, jangan sebaliknya. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih. Sikapi ya Pak ya, kaitan tadi kita ini hanya saat ini perencanaan aja Pak. Gak apa-apa Bapak usulan seperti itu kan gitu, kami terima Pak, nanti kami kaji, artinya bisa nanti kita koordinasikan dengan aspek masuk dari pihak pemerintah seperti itu gitu, nggak apa-apa. Namanya aspirasi unek-unek nggak apa-apa, kami terima Pak untuk kebaikan kami sendiri seperti itu. Kaitan masalah PKL Pak, itu ranahnya nanti akan dibahas oleh Pak Peri dari dinas. Kami hanya menampung aja Pak, menampung artinya PKL ketika posisi di luar tidak layak, bagaimana mengampung ke kios yang baru Pak, seperti itu aja. Tetap Pak, kami tetap akomodir PKL. Insya Allah untuk di area 2,6 hektar Pasar Baru Cikarang tidak ada namanya PKL lagi Pak, termasuk di lampu merah. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya hanya menambahkan aja, memberikan informasi kepada bapak-bapak bahwa konsepnya dari pemerintah daerah, kalau masih ada pedagang kaki lima, maka revitalisasi Pasar Baru Cikarang tidak akan berhasil. Jadi itu sudah merupakan konsep kami. Memang kita harus memberikan tahapan-tahapan dulu. Pada saat ini sosialisasi yang kita berikan kepada pedagang Pasar Baru Cikarang dan PKL yang ada dalam pasar. Dan itu telah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan mereka merespon. Mereka berharap dengan adanya revitalisasi Pasar Cikarang mereka bisa masuk ke dalam dan bersaing secara sehat dengan pedagang eksis. Karena kalau mereka tidak mau, kita tidak akan menempatkan penampungan lain. Mereka harus keluar dari situ. Tapi umumnya para pedagang kaki lima itu sama dengan bapak-bapak ibu sekalian mempertanyakan harga. Memang harga belum bisa dijawab karena sekarang saja rencana desain detailnya sedang kita bahas dengan pemerintah daerah. Jadi memang belum keluar angka berapa angka itu karena sedang dibahas dan itu masih berjalan. Nanti setelah itu keluar baru kita bisa menghitung berapa jumlah pedagang, berapa yang berminat, bagaimana keseriusannya, karena ini berkaitan erat, saling terkait dengan DED yang dibuat oleh mereka. Untuk pedagang kaki lima yang di luar pasar, memang tadinya merupakan tambahan dari angkapan pedagang yang ada Pasar Baru Cikarang. Karena yang sekarang masih dihitung oleh kami adalah jumlah pedagang pasar eksis dan PKL yang ada dalam pasar. Tapi kami juga berencana akan menginventarisir pedagang kaki lima yang ada di luar Pasar Baru Cikarang, khususnya di Jalan Pembangunan 1 dan 2. Nanti kami akan bicara lebih lanjut lagi. Kami berharap juga pedagang kaki lima yang ada di luar itu akan mau masuk ke dalam. Tapi sesuai jumlah data yang kita baru kita inventarisir baru 3.800. Tapi estimasi kami kurang lebih kalau dari pedagang luar sekitar 700. Tapi itu perlu didata lagi. Maka kami perlu waktu. Bagi kami yang penting sekarang pedagang kaki lima dulu selesai tahapan-tahapannya, sudah ada. Saya pikir PKL di luar itu akan mengikuti apa yang diputuskan di dalam. Jadi kalau kita sudah sepakat nanti dengan pedagang di dalam, baik eksis maupun PKL, apakah itu harga, apakah itu layout, mereka juga akan menyesuaikan. Dan pihak Sanjaya menyatakan siap untuk mengakomodir itu. Dan kita dinas beserta UPTD yang akan mengeksekusi serta aspek dan juga tentu akan berkoordinasi lebih lanjut. Demikian jelas. Mungkin dari Pak UPTD ada tambahan?
Baik ya, terima kasih. Saya akan menambahkan dari Pak Kabit. Kami sudah punya data pedagang di pembangunan 1, 2, dan sampai PLN. Kami tidak mendata di luar yang tidak punya, waktu itu kan itu kompensasi Pak. Yang tidak terdaftar, saya tidak data Pak, karena itu kebanyakan pedagang kaki 5 hamparan yang datang begitu aja. Jadi saya 700 dari 3.862 ditambah 700 gitu Pak. Jadi hampir 4.600-an. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi saya sudah mengusulkan nama-nama yang ada itu Pak, yang sesuai dengan laporan dinas, itu yang hasil pendataan saya. Terima kasih Pak Kabit, itu aja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pak, tambahan ya. Tolong digarisbawahi Pak, kami PT Senjaya Mas adalah developer yang mendapat amanah dari pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi pembangunan Pasar Baru Cikarang, untuk melakukan perubahan kepada arah kebaikan. Kami adalah jongos Bapak, kami adalah jongos pemerintah daerah yang harus bekerja sesuai keinginan pemerintah daerah. Kami bisa bekerja ketika data-data yang ada di lapangan bisa masuk kepada kami, kemudian kami membuat satu konsep seperti ini. Satu contoh, ketika kami koordinasi kepada Dinas Tata Ruang, ada ketentuan, kami melihat bahwa pembangunan yang akan kami lakukan ini harus berlaku selama 30 tahun dan tidak boleh ada perubahan. Satu contoh, ketika tidak kami antisipasi, manakala ada program pemerintah pusat, ada pelebaran jalan, kalau tidak diantisipasi, kami bisa jadi akan membongkar bangunan itu. Sehingga konsep kami, dari batas depan kami akan mundur sampai 20 meter Pak, 15 sampai 20 meter untuk mengantisipasi bila 1, 2 tahun, 10, 20 tahun akan ada pelebaran jalan RE Marta Dinata, kita tetap aman, tidak akan ada pembongkaran. Kedua, konsep pembangunan bersih itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari sisi keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu, koridor yang kami bangun akan lebih besar lagi daripada yang sekarang. Sehingga antara satu toko dengan toko ketika berbelanja, pembelinya tidak beradu pantat. Kami perlebar, sehingga ada satu resiko lagi, luasan pasar ini akan berkurang. Satu contoh Pak, ketika sekarang ada 500 dengan kondisi sekarang, tiba-tiba luasnya diperkecil, sehingga mungkin ada 50 yang 100 tidak akan kebagian, maka kemungkinan akan naik ke lantai 2. Ini adalah ekses, ini adalah akibat dari satu proses pembangunan. Banyak akibat yang akan dirasakan oleh pembangunan. Ada akibat negatif, ada akibat positif. Akibat negatif, ketika ada pembangunan jalan tol, pedagang Purwakarta sepi karena semua jalan masuk tol. Nah ini juga akan ada ekses. Ketika terjadi pembangunan seperti itu, tadinya 2 lantai akan menjadi 5 lantai. Kami PT Senjaya tidak ingin timbul ekses negatif, justru akan kami munculkan ekses positif dengan adanya, bukan yang tadi bicara orang lembur mau bisa naik kayak eskalator Pak. Tenang Pak, ini bisa naik Pak, saya jamin karena ada eskalator, jangan takut. Itulah ekses yang terjadi. Ketika ada permohonan dari bapak-bapak bahwa ada saudara bapak, ada keluarga bapak menjadi PKL, tolong dong perhatikan mereka. Jangan sampai egois hanya Pasar Baru Cikarang saja, tapi bagaimana PKL di luar. Kami siap menerima usulan dari pemerintah daerah. Atau sini, mana datanya? Ketika muncul angka 700, masa tetap sih 2 lantai? Itu
Itu yang perlu kita pikirkan, maksud saya ini konsep, mari kita pikirkan bareng-bareng Pak. Kami tidak otoriter, kami bukan membangun satu bangunan di lahan kosong yang isinya monyet. Mau beli silakan, mau 100 lantai, mau 50 lantai, lu beli silakan, nggak mau nggak apa-apa. Ini warung toko Bapak, kios Bapak. Kami tidak mau begitu membangun, Bapak tidak setuju, tidak Pak. Masih jalan kita ada kesepakatan Pak, termasuk harga. Oleh karena itu saya tidak ingin bicara harga dulu. Tapi konsep ini mari kita sepakati bersama dengan berita acara setuju. Jangan sampai ketika ada permohonan kaki 5 tolong diperhatikan secara manusiawi. Mereka manusia juga, saudara kita juga. Gimana ditempatkan? Ketika ini dibangun mereka tidak ditempatkan. Nah percuma kene Pak. Masih banyak kaki 5 Pak. Nah sekarang saya mau tanya, ketika kita egois juga 2 lantai aja, tidak perlu ada perubahan. Buatnya seperti ini. 2-3 tahun dibongkar, yang paling depan siapa tuh dibongkar? Mau tidak? Ini tidak mau Pak. Makanya kami mundur untuk konsep 30 tahun. Barangkali saya sudah tidak ada Pak. Saya sudah 55 tahun, kalau 30, 80 tahun saya sudah tidak ada. Tapi reg-reg saya tenang di alam kubur karena tidak akan dibongkar. Itu konsepnya Bu Pak. Sehingga ada pengecilan area. Itu ekses. Nah kemudian saya bertanya, kalau memang kita egois kita urus aja sini, yang kaki 5 tolong ada masukan dari Bapak. Sedikit manain Bu, dipindahinnya. Apakah di terminal